Udah lama nggak dengar kabar dari juara dunia catur saat ini, Gukes Domaraju. Kemana ya dia? Well guys, inilah Gukes Domaraju akhirnya bertanding lagi. The World Champion is back di Menorca Open tahun 2026. Menorca Open adalah kejuaraan yang tiap tahun diadakan di Spanyol dan ada level master yang berarti ini level undangan. Selain ada Nihal Sarin yang menjadi lawan, siapa aja peserta dari Menorca Master ini? Ada Domingos Perez Linier, pecatur dari Amerika Serikat, ada Hari Krishna Pentala, pecatur India, ada Ruslan Ponomariov, pecatur kuat dari Ukraina, dan ada Richard Rapot. Jadi total ada 6 pemain undangan. Nah, teman-teman, dari 2 babak yang dimainkan, Gukes Domaraju remis di babak pertama melawan Domingos, pecatur Amerika Serikat. Di babak kedua, remis melawan Ruslan Ponomariov. Dan di babak ketiga, ketemu derby India, yaitu Nihal Sarin. Apa yang terjadi? Dikeramasin dia sama Nihal Sarin. Langsung aja kita lihat gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan skip iklannya. Nihal Sarin, prodigi asal India, memulai dengan langkah D4. Dijawab kompatriotnya dengan kuda F6, kuda ke petak F3, dan hitam D5. Kemudian putih G3, hitam mainkan bisop ke petak F5 dan putih C4, kemudian hitam E6. Kemudian putih kuda C3, hitam mainkan langkah C6, putih kuda ke petak H4. Teori apakah ini? Ini merupakan Slav defense ya, modern line. Kuda H4 ancam bisop, bisop ke petak E4 dijaga dengan F3, bisop mundur, dan kemudian menteri keluar mengancam pion di sayap menteri petak B7. Hitam merespon dengan menawarkan pertukaran queen. Putih menajamkan pertukaran dengan C5. Menawarkan pertukaran queen juga kalau dimakan akan membuka jalur benteng. Gukes melakukan kesalahan karena dia menolak. Harusnya dia makan dan kemudian kuda ke petak A6 untuk kuda B4. Tapi juara dunia ini malah milih mundur, yang artinya langsung dikonter oleh gajah F4. Queen mundur ke petak C8, dikonter lagi dengan jalan E4. Loh, kalau dimakan bukannya menang pion, ya, tapi putih akan makan dulu dan akan semakin ciamik dengan penguasaan petak pusat seperti ini. Gukes nggak melakukan itu. Dia mainkan gajah E7. Nihal Sarin tidak melemahkan atau tidak melepaskan serangan. Dia makin kuat lagi dengan menaruh gajah di petak D6. Hitam queen ke petak D7. Langkah salah, harusnya B6. Putih dorong pion E5, hitam kuda ke petak G8, putih melakukan pertukaran gajah. Dimakan lagi dan kemudian mengamankan raja dengan rokade. Coba lihat middle gamenya teman-teman. Putih punya kekuatan pada gajah di petak D6 yang sangat kuat ya. Sementara hitam kesulitan dalam develop piecesnya. Gukes coba keluar tekanan dengan bisop D8. Nihal Sarin mainkan langkah H4. Dia mainkan kuda E7 Gukes. Tujuannya mau kuda F5. Putih merespon dengan bisop H3. Persiapan kalau kuda F5 langsung ditancap. Kemudian hitam kuda ke petak C8. Putih membiarkan F4 dimainkan. Hitam B6, putih raja geser B1. Hitam A5. Kemudian putih queen C2. Pertukaran pion terjadi di petak C5. Dimakan lagi dan hitam kuda A6. Putih mainkan langkah propilaksis A3 mencegah kuda B4. Hitam mainkan kuda ke petak E7. Kira-kira kalau jadi putih jalan apa lagi ya yang bagus? Putih mulai ngegas dengan jalan G4. Kasih pion di petak H4, tapi kalau dimakan maka akan gajah G2. Jalur H akan terbuka dan bahaya buat hitam. Gukes gak berani. Dia mainkan queen B7. Kali ini putih tidak membiarkan lagi pionnya gratis. Gajah F1 dimainkan. Hitam gajah C7, putih manuver kuda E2. Hitam kuda ke petak B8, bingung ya kudanya mau kemana. Putih lakukan penempatan perwira yang bagus, kuda di petak D4. Hitam kuda D7, putih mainkan bisop D3. Hitam mendorong pion A4, putih benteng DE1. Hitam benteng A5. Coba tebak apa langkah terbaik yang dimainkan oleh Nihal Sarin dalam posisi ini teman-teman. Jadi dari tadi Nihal Sarin telah melakukan manuver dan melakukan persiapan. Dan inilah saat yang tepat untuk dia ngegas dengan boom F5, breakthrough the position. Ya, kalau dimakan lagi, ada ancaman pada pion di petak E6. Kalau dimakan maka dorong E6 akan membuka benteng mengancam secara tidak langsung terhadap raja di petak E8. Jelas ini bahaya buat hitam.
Hitam akhirnya memilih menjaga dengan kuda F8. Putih tidak buru-buru, tapi mainkan benteng H ke petak F1. Saya rasa tujuannya memakan dan bisa makan kuda di petak E6 atau menteri ke petak F2. Hitam melakukan pertukaran pion F5, dimakan balik, dia mengambil pion di petak H4. Apakah Nihal Sarin takut? Tidak, coba lihat waktunya. Gukes tinggal 48 detik. Nihal Sarin makan pion E6. Brilliant move. Wah, kalau dimakan kudanya gimana tuh? Kalau dimakan maka benteng F7. Mau kemana dia? Kalau misalkan gajah ke petak D8, maka dimakan dan kemudian queen ke petak F2. Raja geser, kemudian queen F7. Raja geser ke petak H8, benteng H1, benteng harus menutup, skakmat. Langkah brilian yang mematikan harus dimakan oleh kuda. Dan kemudian putih makan lagi dengan pion dan kemudian menutup game dengan queen F2, ancam benteng, ancam back rank F8 dan juga ancam petak F7 dengan tujuan skakmat petak E7. Gukes belum pernah menang 3 game dan lagi-lagi kalah melawan Nihal Sarin. Artinya, waduh, performa dari Gukes yang harusnya main di Grand Ke tapi menolak dan akhirnya main di Menorca ini menurun habis. Aduh, gimana nih? Dan sambil kita pantau turnamen video kandidat ya, kalau lawan Sindarov performa kayak gini kira-kira menang siapa nih? Atau malah Anis Giri nanti yang lolos untuk menantang Gukes Domaraju. Masih ada babak berikutnya, Gukes akan melawan Hari Krishna Pentala seniornya. Dan ini adalah klasemen sementaranya. Nihal Sarin dari 3 babak 2 poin. Dia kalah 1 kali melawan Domingos Perez, tapi menang 2 kali melawan Hari Krishna Pentala dan juga melawan Gukes Domaraju. Ironisnya, Gukes sekarang berada pada urutan terakhir dengan 1 poin dari kekalahan tadi melawan Nihal Sarin dan remis 2 kali di babak pertama dan kedua. Juara dunia kayak nggak ada harga dirinya, coy. Dan apakah dia mengalami tekanan yang sama yang dialami oleh Ding Liren? Waduh, nggak gampang ya jadi juara dunia, guys. Kasih komentar terbaik kalian. Dan Menorca Open akan dilanjutkan kembali di babak keempat. Kira-kira mampukah Gukes menjadi juara, teman-teman? Saya akan selalu update setiap hari. Makanya jangan lupa nonton di YouTube RL Chess, jangan di skip iklannya. Dan gue nggak bisa kata-kata lagi sih. Itulah kira-kira teman-teman update dari juara dunia catur saat ini, Gukes Domaraju.